Shalom Aleichem Haverim. Selamat datang di channel Christian 777, tempat kita bersama-sama menggali kedalaman firman Elohim dan menemukan makna asli doa-doa dalam kitab suci. Hari ini kita akan membahas doa Bapa Kami atau Tefillah Avenu dalam akar Ibrani untuk memahami pesan dan kekuatan doa ini secara lebih mendalam. Yuk siapkan hati dan pikiran dan mari kita mulai. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar yang akan mengajar kita bersama-sama tentang Tefillah Avenu. Tefillah Avenu ini seringkali dikenal orang dengan penyebutan doa Bapa Kami. Tefillah itu artinya doa, Avenu itu dari dua kata. Avi itu artinya Bapa, dan kalau ada imbuhan akhiran nu itu kami. Seperti itu saudara. Jadi Tefillah Avenu itu bahasa Ibraninya doa Bapa Kami. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Matai atau Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Di situ dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di Syamayim, atau Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di sorga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kepunyaanmu lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, saya yakin tidak ada orang percaya, baik itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, maupun orang Kristen yang tidak tahu dengan doa yang diajarkan oleh Yesua ini saudara. Jadi saya percaya semua yang mengaku orang percaya Tuhan, baik itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh maupun orang yang belum percaya Bapak Yahweh, saya yakin tidak ada yang tidak tahu dengan doa yang satu ini, yang disebut dengan doa Bapa Kami. Cuman pertanyaannya saudara, ketika kita sudah tahu, bahkan mungkin kita sudah fasih dengan doa Bapa Kami, pertanyaannya kita yang sudah tahu dan mungkin sudah fasih dengan doa Bapa Kami, itu sudah ngerti belum maksud dari doa yang diajarkan oleh Yesua ini? Kenapa saya menanyakan seperti ini saudara? Saya menanyakan seperti ini karena saya masih melihat banyak orang yang menganggap kalau berdoa itu ya harus pakai doa Bapa Kami. Jangan kita itu berdoa dengan kata-kata karangan kita sendiri. Tetapi kalau kita berdoa ya doanya harus pakai doa Bapa Kami. Nah dari anggapan ini saudara, saya bisa menyimpulkan berarti orang yang mengatakan ini, orang itu belum tahu atau belum paham maksud dari doa yang diajarkan oleh Yesua ini. Kenapa saya katakan orang yang mengatakan kalau doa itu ya harusnya pakai doa Bapa Kami? Jangan pakai doa yang kata-katanya kita karang sendiri, itu tidak boleh. Karena Yesua mengajar kepada kita, tadi lihat enggak ada kata-kata, oleh sebab itu berdoalah demikian. Coba kamu perhatikan kata demikian.
Berarti kata demikian itu kan artinya kalau berdoa ya seperti ini, gitu loh. Jangan pakai kata-kata karangan kita sendiri. Dan sekali lagi dari anggapan ini saudara, saya bisa menyimpulkan orang yang mengatakan kalau doa itu harus pakai doa Bapa Kami saja, orang itu saya pastikan dia belum paham dan dia belum mengerti maksud dari doa yang diajarkan oleh Yesua ini. Karena sebetulnya saudara, Tefilah Avienu atau doa Bapa Kami itu konsep dari sebuah doa yang benar. Jadi Tefilah Avienu itu sebetulnya konsep dari sebuah doa yang benar. Nah, kalau dikatakan konsep, ini artinya doa kita itu tidak harus plek ketiplek seperti itu, tidak harus. Ya, kalau disebut konsep berarti doa kita itu tidak harus plek persis ketiplek doa Bapa Kami, tidak. Namanya saja apa tadi? Konsep. Nah, tujuannya apa sebetulnya? Yesua itu membuatkan konsep cara berdoa seperti ini. Tujuannya tidak lain itu seperti yang ditulis di ayat yang ke-7. Yang tujuannya itu supaya kalau orang itu berdoa, doanya tidak apa itu di ayat yang ke-7. Tidak bertele-tele gitu loh. Tetapi berdoalah sesuai pergumulanmu dan pakailah poin-poin doa yang sudah diajarkan Yesua di dalam Tefilah Avienu. Jadi itulah saudara, satu di antara maksud Yesua mengajarkan kepada kita Tefilah Avienu atau doa Bapa Kami. Jadi dengan kata lain, Tefilah Avienu atau doa Bapa Kami itu isinya poin-poin doa. Bagaimana kita harus berdoa itu ada di dalam Tefilah Avienu. Cuman kalau kita melihat Tefilah Avienu ini dengan pola Yunani, kita tidak akan pernah ngerti. Maka kita akan ngertinya cuman apa? Ya seperti orang tadi yang saya cerita. Itu banyak orang yang menganggap seperti itu saudara. Kalau berdoa itu tidak boleh pakai karangan kata-kata, karangan kita sendiri. Itu loh yang sudah diajarkan Yesua. Doa Bapa Kami, nah itu. Doa itu saja. Pokok meh turu ya doa Bapa Kami. Memang doa Bapa Kami, selak ngeleh. Ya toh? Ada orang sakit ya doa Bapa Kami. Jadi apa-apa semuanya digebiah uyah, doanya harus doa Bapa Kami. Ini keliru saudara-saudara sekalian. Karena sekali lagi sebetulnya Tefilah Avienu atau doa Bapa Kami itu sebetulnya sebuah konsep cara berdoa yang benar. Tidak hanya baik tetapi benar. Karena kalau kita bisa berdoa dengan konsepnya Tefilah Avienu, doa kita itu tidak akan berdele-dele. Dan kalau doa kita tidak berdele-dele, saya bisa menjamin apa yang kita minta di dalam doa kita, itu mesti didengar dan mesti diberkati Bapak Yahweh. Jadi, sekali lagi dengan kata lain, Tefilah Avienu, itu isinya poin-poin doa. Nah, kalau isinya poin-poin doa, lalu sebetulnya apa arti dari setiap poin doa yang diajarkan oleh Yesua ini? Kita coba belajar bersama-sama saudara. Setiap poin-poin doa yang diajarkan oleh Yesua. Yang pertama, ketika Yesua mengajar berdoa dengan mengatakan, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika Yesua mengajar kita berdoa dengan mengatakan Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ini artinya sebelum kita itu minta macam-macam kepada Bapak Yahweh melalui doa kita, yang pertama kali harus kita lakukan itu bukan kita utarakan permintaan kita yang macam-macam, tetapi kita harus apa dulu ini? Memberkati Bapak Yahweh dulu atau memberkati Tuhan dulu. Caranya memberkati bagaimana? Caranya dengan memuji-muji dan menyembah
Bapa Yahweh terlebih dahulu sebelum kita utarakan, sebelum kita sampaikan apa yang menjadi permintaan kita melalui doa. Jadi ini yang pertama yang ingin Yesua katakan. Sebelum kamu itu minta macam-macam kepadaku sama Bapakku yang ada di sorga, yang pertama itu berkati dulu Bapakku, berkati dulu Bapak Yahweh. Caranya dengan apa? Kita memuji, kita menyembah, kita bermazmur bagi nama Yahweh. Dan ini sekaligus menjadi satu jawaban untuk saudara yang mungkin sampai sekarang ini masih bingung dengan satu ayat yang dikatakan begini, berkatilah hai jiwaku. Ya, berkatilah Yahweh hai jiwaku. Saudara pernah dengar ayat-ayat ini? Kata-kata ini pernah dengar ya? Berkatilah Yahweh hai jiwaku. Lalu di situ saudara berpikir, Bapak Yahweh Tuhan kita lah kaya raya. Masa kita mesti ngasih berkat untuk Bapak Yahweh? Kok kita disuruh memberkati Bapak Yahweh? Kan Bapak Yahweh Tuhan kita itu kaya raya. Nah, yang dimaksud memberkati Yahweh itu bukan berkat secara materi, saudara. Tapi berkat untuk Bapak Yahweh itu wujudnya pujian dan penyembahan kita. Itulah berkat untuk Bapak Yahweh, bukan materi. Yang dimaksud berkatilah Yahweh hai jiwaku, itu bukan berkat secara materi. Toh sekarang ini kita punya materi yang berkelimpahan. Yang memberkati juga siapa? Ya Bapak Yahweh. Masa kita mengasih maneh? Terkecuali beda halnya, beda konsepnya dengan persembahan. Seperti minkah begini ini. Ini sudah beda konsep. Karena saking kita mengasihi Bapak Yahweh melalui harta kita, maka kita pakai harta kita juga untuk memberkati apa? Pekerjaannya Bapak Yahweh, bukan memberkati Bapak Yahweh. Tetapi yang sedang kita berkati apanya Bapak Yahweh tadi? Pekerjaannya Bapak Yahweh gitu loh. Dan saya percaya kalau Bapak Yahweh yang tidak kelihatan, tetapi saudara dengan penuh kasih, dengan penuh iman, saudara berkati pekerjaannya Bapak Yahweh. Saya percaya dari tempat yang tersembunyi juga, yang saudara juga tidak tahu, Bapak Yahweh pun akan memberkati saudara. Saya percaya saudara, ya. Karena untuk satu pribadi yang tidak kelihatan, kalau kita ngasih ke orang yang kelihatan, orang yang ada pengaruhnya, kita kasih sudah wajar, ya toh. Orang membantu kita karena pengaruhnya, lalu kita kasih sesuatu, kita berkati, wajar. Karena orang itu kelihatan. Artinya kita bisa memberkati orang itu karena orang itu kelihatan. Kelihatan juga pengaruhnya membantu kita. Tapi Bapak Yahweh secara kasat mata kelihatan atau tidak saudara? Tetapi saudara percaya atau tidak? Rohnya malam hari ini ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Nah, kalau saudara percaya, saudara berkati pekerjaan Bapak Yahweh. Yang seperti ini yang dahsyat saudara. Saudara ngasih orang yang kelihatan sudah biasa, wajar. Tapi saudara ngasih pekerjaannya pribadi yang tidak kelihatan, itu iman yang luar biasa, gitu loh. Karena di situ kita akan diperhadapkan dengan satu iman yang tak berkati ini pribadinya tidak kelihatan, gitu loh. Itu satu iman yang luar biasa. Ya, jadi beda konsep. Kita memberkati Bapak Yahweh itu yang dimaksud memberkati lewat pujian dan penyembahan, bukan berkat secara materi. Nah, ini artinya apa? Ini artinya sebelum kita utarakan, sebelum kita sampaikan permintaan-permintaan kita kepada Bapak Yahweh melalui doa, kita puji-puji dulu saudara. Kita sembah dulu Bapak Yahweh. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu sangat senang dengan pujian penyembahan saudara. Maka kalau saudara diajak memuji menyembah, saudara diajak ngangkat tangan, itu yang sungguh-sungguh. Karena Bapak Yahweh itu sangat suka dengan puji-pujian dan penyembahan saudara. Kalau dia suka, dia turun hadiratnya, yang saya sebut dalam tanda kutip, dia keluar dari tahtanya lalu dia hampiri puji-pujian saudara. Saudara pasti diberkati puji-pujiannya. Ya, jadi kalau kita diajak
ngangkat tangan, kita diajak memuji Tuhan, joget ya jogetlah, menarilah gitu loh. Jangan kita tahan-tahan. Termasuk kalau saudara pas menyembah Tuhan, lalu di situ saudara digerakkan untuk tersungkur menyembah di lantai, lakukan. Tidak usah saudara lihat kanan kiri. Wah, kok gede aku dianggap sok suci, sok kepenuhan roh. Ya toh, tersungkur dalam roh. Saudara tidak usah pusingkan kanan kiri saudara. Karena ketika saudara sudah menyembah Bapa Yahweh, saat itu yang sedang terjadi, urusannya itu saudara sama siapa? Bapa Yahweh langsung. Orang-orang yang ada di sekitar saudara itu sudah tidak ada urusannya. Dan saudara uruslah penyembahan saudara masing-masing. Jangan ngurusi orang lain. Arahkan jantung hati saudara itu betul-betul kepada Bapa Yahweh. Kalau saudara tidak bisa konsen ketika saudara memuji Bapa Yahweh, pikiran saudara kemana-mana, saya sudah kasih tips caranya bagaimana. Mata saudara itu lihat terus teksnya, liriknya itu saudara pantengin terus. Jadi kalau liriknya itu saudara pantengin terus, otomatis pikiran saudara itu akan ngikut ke situ. Karena apa? Ketika mata saudara melihat liriknya, pikiran saudara itu juga akan mengikuti. Setelah mengucapkan kata atau kalimat ini, aku harus mengucapkan kata atau kalimat atau lirik berikutnya. Lah otomatis pikiran kita itu tidak akan kemana-mana saudara. Tetapi pikiran kita akan fokus ke puji-pujian itu. Jadi sekali lagi, ini artinya sebelum kita sampaikan permintaan kita apapun itu, kita puji-puji dan kita sembah dulu Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh itu sangat suka dengan puji-pujian kita. Pertanyaannya, kenapa sih Bapa Yahweh itu kok suka dipuji-puji? Itu kira-kira kenapa saudara? Ketika saudara memuji-muji Bapa Yahweh, saudara ngerti Bapa Yahweh itu sangat sukacita loh. Saya mau tanya, saudara ngerti enggak? Bapa Yahweh kok senang saudara puji-puji itu karena apa? Jawabannya itu sederhana. Cuman banyak orang yang tidak ngerti. Betul, Bapa Yahweh itu karena dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Maka dia ciptakan saudara dan saya itu sebagai makhluk-makhluk pemujinya Bapa Yahweh. Jadi kalau di sini kita mungkin diajak memuji-muji Bapa Yahweh dalam waktu yang lama, berdiri terus. Ya di sini ini kan kita kalau memuji itu bahkan sampai ada yang protes. Ada seseorang yang profesional dalam memimpin pujian, pas datang ke tempat ini pertama kali, lihat puji-pujiannya dari awal sampai terakhir firman ngadeg terus. Begitu selesai ibadah, ngomong sama saya, Pak, di sini puji-pujiannya 1 jam. Iya, loh kadang malah hampir 2 jam. Masa? Iya. Berdiri terus? Iya. Gede-gede dia saudara. Lalu apakah di situ tim pelayanan saya suruh besok nek nganu ngadeg linggih ya? Oh tidak. Terus gencar terus, berdiri terus. Tetapi saudara yang tidak kuat berdiri, capek ya duduk silakan. Duduk dulu, istirahat dulu, nanti kalau sudah seger lagi, berdiri lagi. Tidak jadi masalah. Kenapa sih kita itu sekarang ini kalau memuji Tuhan, itu selalu diajak banyak berdiri? Ada yang tahu enggak saudara? Saudara ngerti kita itu, saya sebut sedang dikader sama Bapak Yahweh. Karena apa? Kita dikader atau dipersiapkan sama Bapak Yahweh itu kenapa? Karena nanti ketika saudara dan saya sampai di Syamayim, 24 jam setiap hari, kita itu akan berdiri terus di Syamayim. Ora ana wong losor, itu ndak ada. Ndak ada. Nanti di Syamayim, 24 jam sehari setiap hari, kita akan memuji-muji Bapak Yahweh terus. Lah nek ning donya memuji Bapak Yahweh angot-angotan, ya toh? Ndak mau berdiri, diajak berdiri, yang lainnya berdiri, duduk sendiri. Terkecuali kalau memang saudara ada sakit, pinggang, boyoken, encok, lah itu lain, ya toh?
Nggak masalah saudara sesekali duduk, nanti berdiri lagi. Yang penting ketika diajak berdiri ya berdirilah, jangan males-malesan. Soalnya kalau saudara di dunia ini di kader males-malesan, terus apa meh nanti di sana itu kelemprak gitu. Soton dia balik meneh ora kanggo kok ngene iki ya toh. Marai saudara lihat coba. Saya ambil contoh sederhana saja. Saudara datang ke satu tempat yang mewah. Lalu di situ di depannya pintunya bagus, gerbangnya bagus, security-nya pakai safari, pakai jas keren. Terus di dekat pintu masuk ono gelandangan, ngesot di situ. Kira-kira pemandangannya bagus atau tidak itu? Enggak, pasti akan disuruh pergi gelandangannya gitu loh. Nah jangan sampai ini saudara tekan surat kami gelandangan sopo meneh iki ya. Balik weh. Ngotor-ngotori surga iki ya toh. Ono gelandangan tekan kene iki. Ya jadi jangan sampai saudara dianggap gelandangan, diusir. Makanya saudara itu sekarang dikader, dipersiapkan dulu, kuat-kuatlah berdiri gitu loh. Jangan kelemprak-kelempruk kayak wong penyakitan gitu loh. Jadi ini yang pertama. Artinya yang dimaksud Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, itu artinya sebelum kita minta macam-macam kita berkati dulu Bapa Yahweh. Lalu menguduskan nama Yahweh itu juga dengan tidak menyebut nama Yahweh untuk kesia-siaan seperti yang Torah katakan. Contohnya untuk kesia-siaan itu apa? Misalkan untuk jaminan utang. Saya misalkan meh utang sama Pak Damaris. Pak Damaris, saya tolong diutangi 1 miliar. Nanti nek Pak Damaris ngutangi saya, Bapak Yahweh mesti berkati Pak Damaris. Nah itu yang saya sebut pakai nama Yahweh untuk kesia-siaan. Karena untuk apa? Jaminan apa itu? Jaminan utang. Itu tidak boleh. Terus misalkan saudara itu pakai untuk latah-latahan. Ya atau seringkali kan ada orang yang latah-latahan. Ya saya bersyukur orang yang latahnya kotor itu sudah tidak di sini saudara. Ada orang yang latah-latahan kesandung Yahweh. Nah begitu ada itu. Saudara tidak boleh pakai nama Yahweh untuk latah-latahan, itu tidak boleh. Kalau saudara kesandung lalu saudara teriak Hosana, itu malah benar. Karena Hosana artinya apa? Selamatkan aku, gitu loh. Saudara mau keserempet becak, saudara teriak Hosana, malah bener. Jangan saudara pakai nama Yahweh, kesandung sidik mau jatuh, Yahweh. Nah, itu sudah tidak benar. Saudara pakai latah-latahan seperti itu tidak boleh saudara ya. Lalu menguduskan nama Yahweh itu juga dengan cara memanggil nama Yahweh. Karena satu di antara tujuan kita memanggil nama Yahweh itu juga dalam rangka menguduskan nama Yahweh yang selama ini sudah dicemarkan oleh nama berhala, sehingga nama Yahweh tidak diketahui oleh umatnya sendiri gitu loh. Jadi memanggil nama Yahweh itu sebetulnya juga menguduskan nama Yahweh. Siang tadi saudara, saya sempat berteleponan dengan seseorang cukup lama. Lalu ketika kami coba ngobrol-ngobrol lewat telepon, di situ kami membicarakan tentang satu gereja. Saya diceritain, Pak Nino tahu enggak? Kehilat yang itu Pak, itu sebetulnya pengajaran Torahnya bagus. Cuman sekarang sayangnya Kehilat itu atau gereja itu tidak lagi memanggil nama Yahweh. Dengan alasan karena orang Yahudi saja, bangsa pilihannya Bapak Yahweh, itu tidak sering-sering menyebut nama Yahweh. Nah kita yang goyim juga tidak boleh seperti itu. Oh jadi barometernya orang Yahudi. Nah ini keliru saudara. Karena orang-orang Yahudi sekalipun di dalam kitab Yohanan 4 ayat 22 dikatakan keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Itu artinya bukan orang Yahudinya yang menyelamatkan, tapi Elohimnya orang Yahudilah yang menyelamatkan. Dan artinya juga
yang dimaksud keselamatan datang dari orang-orang Yahudi, itu pengajaran soal keselamatan, step by step keselamatan, pengajarannya itu istilahnya saya sebut dititipkan Bapak Yahweh kepada orang-orang Yahudi. Kenapa kok ke orang-orang Yahudi, bukan orang Arab? Karena yang jadi biji matanya Bapak Yahweh yang memang mereka, orang-orang Yahudi, yang ditemui Bapak Yahweh, yang diajak ngobrol setiap hari ketika di padang gurun, yang diselamatkan dari perbudakan di Mesir juga orang-orang Yahudi, gitu loh. Karena mereka memang bangsa pilihan. Maka pengajaran tentang step by step keselamatan itu dititipkan kepada mereka. Itulah yang dimaksud dengan keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Tetapi sekali lagi, bukan orang Yahudinya yang menyelamatkan. Jadi barometer keselamatan itu bukan orang Yahudi, saudara. Kalau ada orang Yahudi yang tidak memanggil nama Yahweh, lalu diganti dengan Hashem dan Adonai, kita tidak usah ikut-ikut. Kita ikuti saja apa kata firman. Di dalam kitab Aleph Divrei Hayamim, atau kitab 1 Tawarik, itu sudah jelas dikatakan, Hodulah Yahweh kir'u bismo, bersyukurlah kepada Yahweh dan panggillah namanya. Berarti namanya boleh dipanggil atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau saudara pakai untuk jaminan utang tadi, lalu saudara pakai untuk latah-latahan. Nah, itu yang tidak boleh. Memanggil yang seperti ini tidak boleh, saudara. Toh kita di sini juga memanggilnya tidak sembarangan. Pas kita memuji-muji Bapak Yahweh, kita sebut nama Bapak Yahweh. Oh, Bapak Yahweh itu akan senang, saudara. Nanti orang-orang mesianik yang model begini ini, suatu saat itu akan terbentur dengan satu keadaan. Kapan itu? Ketika mereka memberitakan nama Yahweh, lalu di situ mereka mengatakan, sekarang Tuhan kita tahu enggak, namanya itu bukan Allah, karena Allah itu miliknya umat Islam. Sekarang kita harus kembalikan Allah kepada siapa namanya? Umat Islam. Nah, kita kembali ke Tuhan kita yang namanya Hashem Adonai, gitu loh. Mereka kan kebentur. Loh, lah Hashem Adonai ki apa? Ya pokoknya Hashem dan Adonai. Lalu orang yang dikasih tahu itu menyelidiki. Ternyata Hashem dan Adonai itu bukan nama, tapi gelar atau sebutan. Nah, disitulah orang-orang pengagung Yahweh yang sekarang tidak lagi memanggil nama Yahweh itu akan terbentur, saudara. Gitu loh. Karena nama Yahwehnya sudah mereka vakumkan dan mereka ganti dengan Hashem yang artinya nama itu dan Adonai. Jadi ketika Yesus mengajar, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ini sebetulnya satu petunjuk bahwa Bapa kita yang di sorga itu punya nama, dan namanya bukan Allah tetapi Yahweh. Saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun saudara mendengarkan, kalau mungkin saudara belum tahu soal nama Yahweh, coba saudara bisa melihat di kamus kitab suci bagian belakang di kata Tuhan yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Nanti di situ akan dijelaskan bahwa Tuhan yang ditulis huruf besar semua itu salinan dari Elohimnya Israel yang bernama Yahweh. Ini yang pertama. Kemudian poin doa kedua berikutnya yang diajarkan oleh Yesua. Ketika Yesua mengajar kita berdoa dengan mengatakan, datanglah kerajaanmu. Ini memiliki arti bahwa setelah kita memberkati Bapak Yahweh lewat pujian dan penyembahan kita, mintalah supaya kerajaan atau hadirat Bapak Yahweh itu turun dan hadir dan menyelimuti doa kita. Kalau doa saudara dan saya itu bisa menjadi satu doa yang bisa menggetarkan rohnya Bapak Yahweh, sehingga Bapak Yahweh itu saya sebut dalam tanda kutip turun atau keluar dari tahtanya dan menghampiri doa saudara. Saya percaya apapun yang kita minta mesti jadi, saudara.
Kalau doa saudara dan saya itu bisa betul-betul menggetarkan rohnya Bapak Yahweh, sehingga Bapak Yahweh di situ turun dan menghampiri doa kita, saya sangat percaya doa kita apapun itu mesti jadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Yesua mengajar kita berdoa dengan mengatakan, jadilah kehendakmu seperti di sorga juga di atas bumi. Di sini Yesua itu sedang memberitahu, ketika kita minta apapun di dalam doa kita, semua yang kita minta itu kembali kepada otoritas atau kehendaknya Bapak Yahweh, bukan kehendak kita, bukan saudara. Maka di sini saudara, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu, kita mengatakan jadilah kehendakmu ini beneran atau tidak? Kita itu berani menerima kehendaknya Bapak Yahweh yang jadi? Ya, ini satu pertanyaan. Seringkali kan kita ketika berdoa minta macam-macam, lalu di situ kita sudah diajar bahwa ketika kita minta apapun, nanti keputusannya itu kembali kepada apanya Bapak Yahweh itu? Kehendak atau otoritasnya Bapak Yahweh, gitu loh. Nah, kita yang mengatakan jadilah kehendakku ini ngerti benar atau enggak? Kita berani beneran atau tidak menerima kehendaknya Bapak Yahweh yang jadi dan bukan kehendak kita? Kenapa saya tanyakan begini saudara? Karena seringkali saya perhatikan, kebanyakan orang ketika meminta sesuatu, itu mintanya apa? Supaya kehendakku atau kehendaknya orang itu yang dijadikan. Jadi orang itu saya sebut sedang memaksa Bapak Yahweh untuk menjadikan kehendaknya sendiri. Sehingga tidak jarang juga saudara saya perhatikan, ketika Bapak Yahweh itu tidak menjadikan kehendaknya orang itu, yang sering kali terjadi, orang itu mutung, orang itu marah lalu meninggalkan Tuhan. Jadi dengan kata lain saudara, ketika Yesua mengajar jadilah kehendakmu, di situ Yesua itu sebetulnya sedang mempersiapkan hati kita, gitu loh. Ya, jadi ketika Yesua mengajar ada kata-kata atau poin doa yang dikatakan jadilah kehendakmu, di situ sebetulnya Yesua itu sedang menyiapkan hati kita. Kalau sampai yang kita minta itu belum dijadikan Bapak Yahweh, kita akan ngerti karena yang kita minta itu bukan yang dikehendaki Bapak Yahweh. Saudara paham? Jadi ketika Yesua ngajar di poin doa ini, Yesua itu sebenarnya sedang mempersiapkan jantung hati kita. Bukan tidak dijawab, bukan. Tetapi apa yang kita minta ternyata itu bukan jadi kehendaknya Bapak Yahweh. Maka di sini saudara, ketika kami tim pelayanan Kehilat Mawar Sharon ini berkumpul setiap hari Selasa, kami berdoa. Saya sudah buatkan 5 poin doa untuk didoakan oleh masing-masing tim pelayanan. Digilir, dikasih poin doa-doa, terus digilir setiap Selasa itu, setiap poin doa ini yang mendoakan akan beda-beda. Nah di sini saudara, sekalipun dalam doa tim pelayanan di tempat ini saya sudah kasih poin-poin doanya, nanti begitu giliran saya menutup doa, saya selalu katakan dalam doa saya, Bapak Yahweh, tolong engkau koreksi setiap apa yang sudah kami minta kepada Bapak Yahweh. Kalau menurut Bapak Yahweh dari apa yang kami minta itu tidak sesuai dengan yang Bapak Yahweh kehendaki untuk pekerjaanmu di tempat ini, ya tolong Bapak Yahweh tunjukkan kami harus meminta seperti apa kepada Bapak Yahweh. Kalau belum, ya tolong tunjukkan yang tidak sesuai itu yang mana. Kenapa saya mengatakan seperti ini saudara? Dengan kata lain, saya itu sedang minta dituntun Bapak Yahweh, yang engkau ingini untuk kami minta kepadamu itu yang seperti apa. Nah kenapa saya minta seperti ini saudara?
Karena saya percaya satu hal, kalau yang kami minta di tempat ini sudah sesuai dengan yang diingini Bapak Yahweh untuk pekerjaannya di tempat ini, mesti jadi semua. Karena apa yang kami minta memang itu yang dikehendaki Bapak Yahweh untuk kami minta. Maka saya sering minta, kalau dari apa yang kami minta ini ada yang Bapak Yahweh pandang tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh ingini dan kehendaki, tolong Bapak Yahweh koreksi dan tunjukkan kepada kami Roh Kudus. Kami itu harus minta apa dan minta seperti apa. Yang Bapak Yahweh pengen itu seperti apa. Karena saya percaya kalau yang saya minta itu diajari Bapak Yahweh, mintalah seperti ini, lalu itu saya lakukan, saya minta persis, Bapak Yahweh itu mesti jadikan di tempat ini, saudara. Karena apa? Yang saya minta itu yang memang dikehendaki oleh Bapak Yahweh. Jadi barangkali saudara sampai sekarang ini masih menunggu jawaban doa saudara. Dan saudara merasa kok sampai detik ini saudara belum mendapatkan jawabannya. Coba, tidak ada salahnya untuk saudara itu minta. Saudara ngomong sama Bapak Yahweh, permintaanku ini sudah benar atau belum Bapak Yahweh? Ya, kalau memang di telinga Bapak Yahweh itu kedengaran tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, ya tolong Roh Kudus tunjukkan. Aku itu harus minta kepadamu seperti apa, dan minta apa itu tunjukkan. Kalau nanti saudara sudah tunjukkan dan saudara lakukan yang saudara minta, itu yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, saya percaya mesti jadi, pasti jadi, tidak akan tidak jadi. Karena tadi saudara minta apa? Ditunjukkan gitu loh. Apa yang Bapak Yahweh ingini dan kehendaki untuk kita lakukan itu, kita minta ditunjukkan. Maka sekalipun di tangan saya ini saudara, ketika saya menyampaikan firman begini, di tangan saya ini ada handphone dengan garis besar penjelasan saya. Saya selalu berdoa, dalam doa saya selalu katakan, Bapak Yahweh, saya tidak mau terpancang dengan guide yang ada di handphone saya. Tapi apa yang Bapak Yahweh inginkan dan kehendaki untuk harus saya katakan kepada jemaatmu, tolong Bapak Yahweh kasih perkataan-perkataanmu di dalam jantung hati pikiran saya. Dan buatlah jantung hati dan pikiran saya itu bisa ngerti dengan hikmatmu, apa yang harus saya katakan kepada jemaatmu. Itu yang selalu saya minta saudara. Sekalipun saya sudah punya garis besar yang saya catat untuk saya kasih penerangannya. Tetapi saya selalu katakan, firman-Mu itu kaya, luas dan luar biasa dalam. Tidak terbatas hanya dari catatan saya. Tidak terbatas dari catatan garis besar saya. Tidak. Tetapi saya percaya firman-Mu itu sangat kaya dan dalam. Tolong buat saya bisa menjabarkan dengan luas, tetapi tetap menjadi berkat. Nah itu yang saya minta saudara. Kalau saudara mau tahu doa saya itu ya seperti itu, gitu loh. Artinya di sini saya sedang ngajari saudara. Saya tidak mau jalan khotbah itu hasil dari pikiran saya, tidak mau. Saya mau pokok yang Bapak Yahweh pengen untuk saya katakan, ya tolong jantung hati pikiran saya itu dibuat ngerti saya mesti ngomong apa, kasih perkataan-perkataanmu. Karena saya percaya saudara, kalau semua itu bukan hasil pemikiran manusia saya, tapi betul-betul hikmatnya Bapak Yahweh, saudara pasti akan diberkati. Tapi kalau pikiran manusia saya yakin saudara tidak akan diberkati. Jadi saya percaya sekali lagi, kalau yang kita minta itu sudah sesuai yang dipinginkan Bapak Yahweh untuk pekerjaannya di sini, saya ambil contoh tadi. Saya percaya semuanya mesti dijadikan Bapak Yahweh. Kemudian berikutnya saudara, ketika Yesus mengajar kita berdoa dengan mengatakan, berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Poin doa ini membawa satu pesan untuk kita, supaya kita apa? Jangan apa ini? Jangan serakah kalau minta
berkat, gitu loh. Nah, saudara-saudara sekalian, melalui poin doa ini, saudara, kalau saudara jeli, sebetulnya kita itu sedang diingatkan dengan satu peristiwa. Ketika pada waktu itu orang-orang Israel itu serakah dengan mana yang mereka kumpulkan. Ya, kalau saudara jeli dengan poin doa yang keberapa ini? Kelima atau keempat ini ya, yang diajarkan Yesus, berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Ini ada pesan pentingnya, kita itu jangan serakah kalau minta berkat. Dan sebetulnya kita itu sedang diajak untuk melihat, sedang diingatkan dengan satu peristiwa ketika orang-orang Israel waktu itu serakah dengan mana yang mereka kumpulkan. Waktu itu, saudara, Bapak Yahweh melalui mulutnya Mose itu sudah ngomong apa? Kumpulkanlah mana sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kebutuhanmu. Kalau bahasanya kitab suci itu disebut kumpulkanlah mana sesuai dengan kemampuan makanmu. Artinya apa? Kalau kamu mampunya makan mana itu 5 sendok, ya kumpulkanlah 5 sendok. Jangan berlebih. Nggak usah kamu kumpulkan sampai turah-turah, itu nggak usah. Karena kalau sampai sisa, lihat saja. Besok pagi-pagi, mana itu akan busuk. Dan mana itu akan berubah jadi apa itu? Jadi ulat, singgatan gitu loh, saudara. Nah, tetapi pada waktu itu, apakah orang-orang Israel itu semuanya gubris atau mengindahkan himbauannya Mose, saudara? Rupanya tidak. Ada orang-orang Israel yang tidak mengindahkan atau tidak menggubris himbauannya Mose. Mereka berpikir apa? Tak ngumpul ke mana sing akeh ah, benek mengko bengi wetengku kelitian ana panganan, ya toh? Tak ngumpulin mana yang banyak ah, biar nanti malam kalau perutku lapar ada yang dimakan, ada makanan. Tetapi ternyata yang terjadi apa? Begitu mereka selesai makan mana, mereka kekenyangan, lalu di situ mereka ketiduran sampai pagi. Begitu mereka bangun pagi, meh notol isu-isu, dijipuk manane, loh lah kok sih nggak tok. Semuanya sudah jadi apa? Ulat dan busuk. Itu loh. Jadi ini sebetulnya sedang memberitahu kita, kalau kita minta berkat itu jangan apa itu? Jangan serakah. Dan serakahnya orang Israel itu saya sebut, inilah cikal bakal dari orang-orang yang sekarang ini kena komplikasi penyakit kere, saudara. Ya, sing jenenge apa itu? Asam urat, terus apa mana itu? Sirah cekot-cekot, cengele kenceng, ya toh? Jantung koroner, terus apa itu? Kolesterolnya tinggi. Jadi sebetulnya serakahnya orang-orang Israel dulu itu cikal bakalnya orang-orang zaman ini yang ikut-ikutan serakah. Ya, minta berkat banyak-banyak, terus makan berkatnya itu ndak ngontrol gitu loh. Sehingga sekarang ini banyak orang-orang yang kena komplikasi penyakit kere, ngerti tidak, saudara? Lah karena apa? Karena Bapak Yahweh itu sudah ngomong, kalau kamu minta berkat dan makan berkatnya Bapak Yahweh, itu secukupnya, jangan serakah. Pokok sudah kenyang ya sudah. Nggak usah sampai nandon gitu loh. Nandon nanti untuk nanti, ya toh? Nah, orang Israel kan dulu begitu. Mereka berpikir, wah langkung bengi, mana turunnya pagi hari. Nanti malam nek wetengku kelidian piye? Kumpulin yang banyak. Pakai baki sudah tidak cukup, ditaruh di kaosnya begini, ya toh? Bahkan nek kaos tidak cukup, cawete dinggo wadah mana sisan. Wasa diwadahi ning kono, ya toh? Bapak Yahweh itu sudah ngomong, kalau kamu makan berkatnya Bapak Yahweh itu boleh-boleh saja, tetapi makanlah secukupnya. Tetapi karena biasanya
Orang itu yang biasanya orang yang kena komplikasi penyakit kiri itu cangkemnya celutak, saudara, ya, karena mulutnya itu tidak bisa dikontrol untuk makan secukupnya, akhirnya kena komplikasi penyakit kiri, ya toh, apa wae itu, asam urat. Ya, asam urat ini kalau makannya kita secukupnya, asam urat itu pantangannya apa sih sebetulnya? Kacang, terus apa? Apa itu? Godong apa itu? Kangkung. Apakah kita tidak boleh makan kangkung? Kacang boleh, tapi secukupnya. Cuman karena celutak, wangan kabeh, ya toh, tidak bisa ngontrol mulutnya, gas-gasan gitu loh. Aluamah akhirnya kena komplikasi penyakit kiri, ya toh. Gini-gini mendoake bingung juga loh, ya toh. Sambate wis kuwi tok ngaruwara. Sebetulnya komplikasi penyakit kiri itu obatnya gampang, ya toh. Saudara bendeli 100.000 sak bendel, isinya 1 juta, tulisi 3 kali sehari habiskan, mari mesti. Lo ndak percaya? Coba, ora usah nganggo obat, ya toh. Sak bendel cepek jingan 10, wadai plastik tulisi 3 kali sehari habiskan. Wah, orang sakit apapun mari tak jamin. Wong ediane mari ya waras kok. Ya toh. Jadi sebetulnya ini sedang memberitahu kita, jangan kita itu serakah. Ketika Yesus ngajar berikanlah kami roti sehari-hari, bukan roti sebulan ini. Ya toh, enggak ditulis berikanlah kami roti sebulan ini, atau berbulan-bulan ke depan, atau berikanlah kami roti selama 12 bulan ke depan, nanti kami akan minta lagi tahun depan. Tidak, Yesus ngomongnya apa? Sehari-hari gitu loh. Ini sedang memberitahu kita juga, hari ini berkatnya sendiri, besok itu ada berkatnya sendiri juga. Kalau serakah ya mesti kena penyakit kiring ini. Kemudian berikutnya, ketika Yesus mengajar berdoa dengan mengatakan, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti kami juga mengampunkannya kepada para pengutang kami. Ini membawa satu pesan yang sangat indah, saudara. Ya, sebetulnya di poin doa ini membawa satu pesan yang sangat indah dan sangat dalam. Pesan indahnya apa? Coba kita bandingkan dulu terjemahan kitab LAI dan ILT dari kitab Matius pasal 6 ayat 12. Saudara buka kitab suci saudara masing-masing. Sekarang saudara tab pasal ayat 12. Matius 6 ayat 12-nya. Saudara tab sampai jadi biru begini. Lalu saudara pencet garis 3 ini untuk membandingkan dengan terjemahan LAI yang TB. Yang ILT 3 saya bacakan, dan ampunkanlah kepada kami apa itu? Utang-utang kami seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Lalu yang LAI punya, di situ dikatakan, dan ampunilah kami akan apa itu? Kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang saya tanya saudara, ngerti bedanya enggak kira-kira? Kalau yang ILT yang minta diampuni apanya itu? Halo? ILT punya yang minta diampuni apanya? Utang-utangnya. Tapi kalau LAI yang minta diampuni apanya? Kesalahannya. Di sini saudara, kitab ILT itu lebih tepat terjemahannya dibanding kitab LAI. Ya. Yang dikatakan ampunilah, apa itu? Ampunkanlah kepada kami utang-utang kami. Ini lebih tepat terjemahannya dengan kata ampunkanlah utang-utang kami ketimbang ampunilah kesalahan kami. Lebih benar ini, ampunilah utang-utang kami. Kenapa kok yang lebih benar ampunilah utang-utang kami? Ya cuman maksudnya itu apa? Kenapa yang lebih benar itu ampunkanlah utang-utang kami? Kira-kira apa kaitannya antara utang yang ditulis oleh ILT dan kesalahan atau dosa yang ditulis oleh LAI? Itu kaitannya apa?
Nah, untuk menjawab ini saudara, kita tidak bisa melihat pengajaran Yesua yang dikatakan ampunkanlah utang-utang kami. Kita tidak bisa melihat pengajaran ini dari perspektif Yunani. Dari pola pengajaran Yunani tidak akan pernah bisa. Karena kalau kita melihat dari pola Yunani, di situ kita akan berpikir apa? Loh, kalau kita bicara minta pengampunan, yang benar itu kan yang diampuni dosa-dosanya atau kesalahannya. Masuk enggak di akal kita? Masuk, itu kalau kita pakai pola Yunani. Kalau soalnya diampun ke utangnya, senengen. Ya toh, utang diampuni rasa dibayar senengen. Gitu loh. Ini salah ini terjemahannya. Kita mengatakan salah atau orang mengatakan salah karena melihat kata-kata ampunkanlah utang-utang kami itu dari pola Yunani. Tapi kalau saudara melihat kata ampunkanlah utang-utang kami dari perspektif Ibrani, nanti di situ saudara akan melihat betapa indahnya anugerah keselamatan yang Bapa Yahweh itu berikan kepada kita. Kalau saudara melihat kata ampunkanlah utang-utang kami, nanti di situ akan saudara lihat satu hal yang sangat indah, yaitu betapa indahnya anugerah keselamatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kita. Coba kita lihat makna poin doa ini saudara. Matityahu atau Matius yang menulis ayat ini, dia adalah seorang pemungut cukai. Sehingga karena dia itu seorang pemungut cukai, Matius itu tahu betul bagaimana perasaan dari orang yang hutangnya itu diampuni. Perasaannya itu akan sangat luar biasa, apa itu? Sukacita gitu loh. Matius itu ngerti, dia yang nulis ayat ini karena dia seorang pemungut cukai. Dan ketika ada orang yang punya utang yang banyak, lalu tiba-tiba dia mendapatkan amnesti atau mendapatkan pengampunan untuk utangnya dan dianggap lunas, saat itu orang yang punya utang banyak itu akan dengan sangat sukacita. Perasaannya itu sangat sukacita. Coba kita baca Matius 18:24-27, di situ dikatakan, dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Berapa talenta itu? Saudara catat, 10.000. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki juga dijual untuk dibayarkan. Berarti kalau saudara melihat ayat 25 ini, utang 10.000 talenta itu banyak atau enggak? Banyak, sangat banyak sekali. Nanti saudara akan ngerti berapa banyaknya. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya berkata, ya Tuhan, bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu. Ayat 27, maka karena digerakkan oleh belas kasihan, Tuhan hamba itu membebaskan dia dan mengampunkan utang itu kepadanya. Nah, di sini saudara, Yesua itu sedang menceritakan tentang seseorang atau seorang hamba yang punya utang berapa ini? 10.000 talenta, yang utangnya waktu itu diampuni oleh tuannya, dianggap lunas. Nah, sebetulnya tuan yang digerakkan untuk mengampuni atau menghapus utang hambanya ini, jantung hatinya tergerak. Itu bukan semata-mata karena hamba itu tersungkur menyembah sang tuannya. Itu bukan. Ya, bukan semata-mata karena itu. Tetapi karena tuan itu juga berpikir, kalaupun hambaku ini bekerja, dan ketika dia mendapatkan gajinya, lalu seluruh gajinya itu tidak dipotong sedikit untuk nambel utang, tapi gajinya itu tidak diambil semua, tapi semuanya dipakai untuk bayar utang, pasti tidak akan pernah bisa utangnya itu terbayarkan, bahkan sampai hamba itu apa ini? Mati. Sampai hamba itu mati,
utangnya yang 10.000 talenta, katakanlah setiap bulan dia bayaran, dia tidak ngambil bayarannya, tapi semua bayarannya 100% dipakai untuk nyicil utang, sampai mati, hamba itu tidak akan pernah bisa melunasi utangnya. Kenapa kok hamba itu tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya? Karena kalau hamba yang berhutang itu pengen melunasi hutang dari hasil kerjanya, atau dia pengen melunasi utangnya pakai seluruh gajinya, maka hamba itu harus nyicil utangnya kurang lebih selama berapa ini? 164.384 tahun. Dan ini sangat tidak memungkinkan. Bukan setahun rong tahun, tetapi 164.000 tahun, 164.384 tahun, dan ini sangat tidak memungkinkan. Kok bisa? Kalau mau dilunasi itu mesti 164.384 tahun. Itu dari mana? Coba kita lihat cara menghitungnya. Di sini saudara, utang hamba tersebut adalah sekali lagi berapa ini? Kita baca 10.000 talenta. Sedangkan 1 talenta kalau didinarkan, dikeruskan ke dinar, nilainya 1 talenta itu 6.000 dinar. Ngerti ini dari mana? Nanti saudara kalau punya kitab suci yang bentuk buku, saudara buka di kamus bagian belakang. 1 talenta itu berapa dinar? Nah, 1 talenta itu nilainya kurang lebih 6.000 dinar. Dan inilah upah harian pekerja kasar. Jadi, kalau jumlah utang hamba itu, kalau dalam dinar nilainya berapa ini? 60 juta dinar. Dari mana 60 juta dinar? Dari 10.000 talenta yang adalah utangnya, lalu dikuruskan ke dinar. Yang 1 dinarnya 6.000. Jadi 10.000 kali 6.000 dinar ketemunya 60 juta dinar. Ini baru total utangnya, saudara. Ya, ini baru total utangnya. Saudara ingat-ingat, total utangnya kalau didinarkan berapa itu? 60 juta. Saudara catat ini. Nah, sekarang lamanya waktu melunasi, kita hitung. 1 tahun, katakanlah saya pakai perhitungan internasional. 1 tahun itu 365 hari. Jadi kalau 60 juta dinar itu sama dengan berapa ini? 60 juta hari. Dan 60 juta hari ketika dibagi 1 tahun 365 hari ketemunya ini 164.384 tahun. Gitu loh. Dan ini sama dengan apa? 27,5 kali zamannya Adam sampai zaman kita sekarang ini. Zaman Adam sampai zaman kita sekarang ini kurang lebih 6.000 tahun. Nah, dari 164.384 tahun dibagi 6.000 tahun itu ketemunya 27,5 zaman. Ya, jadi 27,5 kali zamannya Adam sampai zaman kita. Sekarang ini kita berdiri duduk di sini, itu 6.000 tahun. Kalau itu dibagi 60 juta hari, itu ketemunya 164.384. Nah, kalau 164.000 sekian dibagi zamannya Adam yang 6.000 tahun, ketemunya 27,5 kali zamannya Adam. Jadi Adam itu mesti hidup 6.000 tahun, ya toh? Mati, urip meneh, mati meneh sampai 27,5 kali. Gitu loh, saudara. Jadi kalau tidak dianggap lunas, kalau tidak dihapus hutangnya, hamba itu tidak akan pernah bisa melunasi. Jadi tuannya itu digerakkan untuk menghapus utangnya. Itu bukan semata-mata karena dia melihat hambanya itu tersungkur. Itu bukan, saudara. Toh kalau saudara lanjutkan ceritanya, nanti hamba itu akan tetap diwajibkan membayar utangnya sampai lunas. Karena apa? Ternyata begitu utangnya dianggap lunas, dihapus sama tuannya, dia keluar dari habis ketemu sama tuannya, dia keluar rumah tuannya, dia ketemu dengan sesama penghutang yang lain.
Lah yang utang yang lain tuh malah dipaksa. Kamu punya utang sama aku sekian ribu dinar, ayo bayar. Dan ternyata ketika yang utang sama hamba yang sudah dianggap lunas tadi tidak bisa bayar, orangnya dicekik, saudara. Terus dilaporin sama tuannya, dipanggil lagi, diseret lagi, bawa orang ini ke Algojo, dan suruh dia tetap membayar hutangnya sampai lunas. Padahal tadi sebetulnya sudah sukacita. Saking sukacitanya dia keluar dari rumah tuannya sambil sorak-sorai. Tapi begitu dia lihat, loh, Pak subure utang karo aku bayar warani ya toh, bayar utangmu ya, aku dong dedet ora iso, cekek, saudara. Lah ada yang laporan, diomongkan, akhirnya ditangkap lagi, suruh bayar utangnya sampai lunas. Ya mungkin sampai sekarang orangnya masih hidup itu ya, karena 164.384 tahun. Nggak tahu di mana orangnya, nggak ngerti, saudara ya. Nah, pojok kayak wonge ya toh, jebulane ning pojok Nah, di sini saudara, sekarang kita akan melihat di mana letak keindahan poin pengajaran doa yang diajarkan Yesua yang dikatakan, ampunkanlah utang-utang kami. Disinilah letak keindahannya. Orang yang berhutang 10.000 talenta ini adalah simbol atau gambaran kita semua yang sangat mustahil bisa membayar kesalahan atau dosa kita. Maka itulah sebabnya Bapak Yahweh dia utus Yesua itu sebagai penutup atau penghapus hutang atau dosa atau kesalahan kita. Disinilah Tefilah Avienu atau doa Bapa kami itu kelihatan indahnya. Karena apa? Karena hutang kita yang tidak mungkin sanggup kita bayar, tetapi dianggap apa ini? Lunas oleh Bapak Yahweh melalui pengorbanannya Yesua. Inilah yang membuat poin doa yang dikatakan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami itu kelihatan indahnya. Dan kelihatan benernya terjemahan yang ampunilah utang-utang kami. Bukan ampunilah kesalahan kami, bukan. Secara pikiran manusia kita, nek sing diampuni kan kesalahan, dosa. Oh iya, itu kalau kita melihat pakai pola Yunani, kita akan terbentur di situ. Tetapi ketika kita melihat dengan pola Ibrani, di situ kita bisa melihat betapa indahnya pola pengajaran cara berdoa yang diajarkan oleh Yesua ini. Kemudian yang keenam, ketika Yesua mengajar berdoa dengan mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini memiliki arti supaya kita minta kepada Bapak Yahweh supaya setan jangan pernah diizinkan mencobai kita. Ini yang keenam. Kemudian berikutnya yang diajarkan Yesua. Ketika Yesua mengajar berdoa dengan mengatakan, karena punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ini artinya segala pujian yang orang lain arahkan kepada kita, itu hanya layak ditujukan kepada Bapak Yahweh saja. Kalau ada orang yang memuji saudara, segeralah forward atau alihkan pujian itu kepada Bapak Yahweh. Maka seringkali ketika saya selesai menyampaikan firman, saya selalu katakan apa? Saya mengembalikan segala pujian kepada Bapak Yahweh. Kalau ada orang yang melihat saya, yang akan kelihatan adalah kebesaran dan kemuliaannya Bapak Yahweh, karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membuat saya bisa berbicara dengan baik. Bukan pikiran manusia saya, saudara ya. Saya tidak mampu. Apalagi saudara sudah sering mendengar kesaksian saya. Bagaimana pendidikan saya yang tidak ada pinter-pinternya sama sekali. Ya, atau mungkin saudara di sini NEM-nya bagus-bagus. Saya dulu lulus dengan NEM 23,24. Nomornya cantik memang. Neng ketok goblok ya.
Neme 23,24. Saya lulus itu betul-betul karena anugerah. Maka saya seringkali mengatakan apa? Kalau saya bisa ngomong begini, itulah Bapak Yahweh yang membuat saya bisa berbicara dengan baik. Gitu loh. Saya akan selalu segera mengembalikan. Karena saya merasa saya itu tidak pernah bisa. Khotbah itu tidak bisa. Maka dulu saya tidak pernah mau jadi gembala. Karena saya menyadari. Kalau gembala itu mesti khotbah, mesti sinau, mesti belajar. Dan saya sudah malas belajar karena saya senangnya kerja pada waktu itu. Begitu dapat duit sudah malas kuliah, tidak mau lagi saudara. Ya, jadi kalau sekarang ini orang merasa diberkati dengan apa yang saya sampaikan, yaitu karena Bapak Yahweh yang membuat saya bisa bicara dengan baik. Nah saudara harus lakukan ini juga. Pelayanan saudara diapresiasi orang, ojo terus ndase gede, ya toh, pangguelem ra cukup, karena ndase gede, jangan. Tetapi segera forward, saudara kembalikan pujian itu kepada Bapak Yahweh, karena sesungguhnya yang membuat saudara itu sampai bisa diapresiasi orang, itu ya siapa? Ya Bapak Yahweh, ya. Lalu yang terakhir, ketika Yesua mengajar menutup doa dengan mengatakan amin. Di sini Yesua sedang memberitahu bahwa kata amin itu bukan sekedar kata penutup doa. Tapi amin yang pertama adalah gelarnya Yesua, yaitu Yesua Sang Amin. Dan kata amin juga memiliki arti response to the divine, atau respon positif untuk hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, atau yang bersifat ilahi gitu loh, atau untuk hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian, atau untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah iman. Kata amin itu juga memiliki arti response to the divine, respon yang baik atau respon yang positif untuk hal-hal yang berkaitan dengan iman atau berhubungan dengan Bapak Yahweh. Coba kita lihat dua ayat ini. Kita buka kitab Nehemia dan kitab Giliahna atau kitab Wahyu. Yang pertama Nehemia pasal ke-8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita buka bersama-sama Nehemia 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Di situ dikatakan, dan Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena dia berada lebih atas daripada seluruh umat itu. Dan ketika dia membukanya, seluruh umat berdiri. Dan Esra memuji Yahweh Elohim yang maha besar. Dan seluruh umat menjawab apa itu? Amin, amin, dengan mengangkat tangan mereka. Dan mereka bersujud dan menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan Esra memuji Yahweh Elohim yang maha besar. Perhatikan ini. Dan seluruh umat memberikan respons to the divine, memberikan respon yang baik dan positif untuk hal-hal yang bersifat kerohanian atau bersifat iman. Apa itu hal-hal yang bersifat rohaninya? Ketika Esra mengangkat apa itu? Membuka kitab itu, gitu loh. Begitu kitabnya dibuka, diangkat, lalu Esra memuji kebesaran Bapak Yahweh. Di situ seluruh orang-orang Israel yang ada itu berkata apa? Amin, amin, atau amin, wa amin, amin dan amin. Nah kata amin, amin yang diucapkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, itulah yang disebut dengan response to the divine, atau respon positif untuk hal-hal yang berhubungan dengan Bapak Yahweh, atau masalah rohani atau masalah iman. Dan ini sekaligus memberitahu kita, kalau saudara ketika mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang memuji Tuhan, saudara merasa diberkati, saudara jangan pernah malu untuk mengatakan amin. Itu jangan malu, jangan ditahan, jangan juga dengan suara yang lirih. Aku isin liane ramuni amin, sing muni amin aku toh. Tidak perlu seperti itu, karena respon kita masing-masing itu yang akan dilihat Bapak Yahweh. Saudara amini dengan penuh kata-kata iman, itu dahsyat dampaknya saudara, luar biasa.
Karena amin itu artinya juga terjadilah, gitu loh. Tetapi saya juga ingin memberitahu, jangan hanya kita itu seringkali mengaminkan kalau firman-Nya hanya bicara berkat-berkat. Wah, itu saya sebut orang yang mainstream, orang yang biasa, orang yang mainstream, bukan orang yang anti mainstream. Kalau orang mendengarkan berkat dia ngomong amin, biasa enggak kira-kira? Biasa. Tapi coba saya tantang saudara, ketika saudara merasa tertempelak oleh firman, firman itu menegur saudara keras, saudara berani tidak mengatakan amin? Ayo, berani enggak? Halo? Ngomongnya enggak berani kenceng. Sebetulnya yang anti mainstream begitu. Kalau saya memang sudah biasa dengan yang keras-keras itu biasa. Maka justru kalau saya mendengarkan yang orang misalkan khotbah ngomongnya berkat terus, saya ngantuk, saudara. Ngerti tidak? Saya justru ngantuk. Tapi bukan berarti saya tidak butuh berkat. Gitu loh. Saya butuh berkat. Karena hidup saya dan hidup saudara itu kita hidup cuman dari berkatnya Bapak Yahweh. Amin. Kita cuman hidup dari berkatnya Bapak Yahweh. Cuman saya tidak mau membangun iman saya itu di atas dasar berkat. Itu tidak mau. Karena kalau saya membangun iman saya cuman di atas dasar berkat, saya sebut saya sedang meletakkan pondasi yang fragile. Saudara ngerti artinya fragile? Rapuh gitu loh. Nanti kalau saya tidak diberkati, saya bisa enggak meninggalkan Bapak Yahweh, saudara? Bisa. Lah berkati Bapak Yahweh kok mandek? Seperti seorang mu'alaf yang kemudian kembali lagi ke imannya yang lama. Gara-gara apa? Ekspektasi dan realitanya ketika dia masuk ke Kristen tidak seperti yang dia bayangkan. Tidak seperti ekspektasinya. Realitanya dia akan berpikir diundang kemana-mana terus diamplopi akeh. Nah ternyata orang yang ngundang ditawak-tawak kayak gitu loh, tapi tidak ada yang ngundang dengan sendirinya karena tidak terlalu menarik kesaksiannya. Akhirnya dia kembali lagi disodori sesama temannya, sesama imannya. Wis, kamu balik lagi ke imanmu yang lama, Nita kasih duit, diterima saudara. Akhirnya kembali lagi. Sekarang orangnya sudah awar-awarahum, ya. Saya dengar sudah awar-awarahum, saudara. Bener loh? Lebih bener, ALM itu kan awar-awarahum toh? Lah iya. Maka kenapa saya tidak mau membangun iman saya di atas dasar berkat? Itu rapuh. Maka saya seringkali memberitahu saudara, itu jangan, saudara itu hanya mengamini hal-hal yang sifatnya berkat-berkat. Saudara akan kecewa. Ya, jadi kenapa kita itu tidak boleh membangun iman kita itu cuma di atas dasar berkat-berkat? Ya begitu. Membangun di atas dasar firman yang lucu-lucu. Loh, saya itu kan ya seneng guyon tau saudara ya. Saya seneng bercanda. Cuman saya tidak pernah menjadikan candaan saya itu sebagai dasar untuk membangun pondasi iman saudara. Ya, artinya saya sedang memberitahu kita guyon-guyon oke. Supaya kita tidak tegang. Ya, suasana cair. Harapan saya kalau suasana cair, firmannya itu akan lebih mudah masuk ke otak saudara gitu loh. Saudara ditanya pulang, mau firmannya apa? Isailing. Firmannya ngomong apa tadi temanya? Oh ya wis, syukur ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ketika kita memiliki satu pergumulan dan pergumulan itu kita bawa dalam doa, sebetulnya saudara, tanpa kita sadari, begitu saudara membawa pergumulan saudara itu di dalam doa, apa yang sedang terjadi saudara? Saudara itu sedang meletakkan pergumulan saudara itu di ranahnya Bapak Yahweh. Ya, saudara sedang meletakkan pergumulan saudara itu di ranahnya Tuhan. Dan saya percaya saudara, apapun yang kita letakkan di ranahnya Bapak Yahweh melalui doa kita, semua itu pasti bisa dijadikan Bapak Yahweh. Asal ada dua hal. Yang pertama, yang kita minta itu tidak benturan dengan aturan-aturannya Bapak Yahweh, tidak benturan dengan Torah, mesti jadi. Ya, kita minta, ya toh.
jangan benturan dengan aturannya Bapak Yahweh. Mesti jadi, apapun itu yang tidak benturan dengan aturannya Bapak Yahweh, buktikan pasti jadi. Kemudian yang kedua, apa yang kita letakkan di dalam ranahnya Bapak Yahweh melalui doa kita mesti jadi. Asalkan yang kedua, ada respon positif dari saudara dan saya. Ada respon apa tadi? Yang baik dan positif dari kita. Nah, respon positifnya apa? Coba kita baca sama-sama sebagai ayat penutup. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat yang ke-24. Itu akan menunjukkan dan memberitahu kita respon positifnya kita mesti apa. Kita baca bersama-sama. Markus pasal ke-11 ayat yang ke-24. Sudah ketemu semua? Sudah ya, kita baca. Alef Bet Gimel. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, apa itu? Percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Sekarang saya tanya, respon positifnya dari ayat yang kita baca, kita cuma disuruh apa itu? Percaya. Itu cuman respon positifnya disuruh apa? Percaya. Disuruh percaya. Saudara percaya, saudara pasti terima. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk di dalam doa. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Kiranya pembahasan ini memberkati dan menambahkan pemahaman kita tentang doa Bapa Kami yang penuh dengan makna. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, Bapa Yahweh selalu menyertai kita semua. Shalom.